Ya, jadi intinya inbreeding itu adalah teknik dari genetic breeding ya, untuk mengumpulkan burung dengan gen yang homogen, yang baik dan dominan. Assalamualaikum teman-teman YouTube, jumpa lagi dengan saya di channel Dunia Hobi. Ya, pada video kali ini saya mau lanjut lagi ke part 2 tentang breeding atau ternak burung merpati berdasarkan metode genetic breeding. Ya, seperti biasa, bagi teman-teman yang nggak mau pakai cara ini silahkan ya, dan mau pakai cara ini juga silahkan. Jadi saya sifatnya tidak memaksa untuk mengikuti cara ini gitu ya. Sekiranya cocok pakai, nggak cocok ya tinggalkan gitu ya. Jadi nggak usah bikin repot. Oke, lanjut ya teman-teman. Oke, pada video sebelumnya mungkin saya bahas konsep ya. Jadi kenapa teknik itu lahir, lalu apa manfaatnya, apa kelebihannya, apa keuntungannya, dan lain sebagainya lah ya. Jadi intinya sih, kita mau beternak itu kan pasti mau nyetak burung yang bagus. Nah, untuk nyetak burung yang bagus itu kita pun perlu indukan yang bagus pula. Indukan yang bagus, yang punya sifat dominan, yang punya sifat genetik dan homogen. Nah, untuk menghasilkan indukan tersebut perlu adanya beberapa proses atau adanya beberapa teknik dalam menghasilkan indukan seperti itu. Yang pertama adalah teknik inbreeding ya. Inbreeding itu adalah teknik pengawinan sedarah ya, yang mempunyai tujuan untuk mengumpulkan genetik baik di dalam satu individu yang mana sifatnya itu kita usahakan agar homogen, dan yang mana kita usahakan agar sifatnya itu yang karakteristik yang berkumpul itu adalah karakteristik yang baik. Itu jadi baik, homogen, dan dominan gitu ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan teman-teman sebelum melakukan inbreeding ini ya. Jadi nggak langsung kawin-kawin sedara gitu ya. Kita harus memperhatikan beberapa faktor ya. Yang pertama, inbreeding itu adanya efek samping atau degradative effect atau inbreeding depression. Apa aja yang tampil, apa efek sampingnya apa aja? Biasanya yang paling sering itu satu, stamina yang paling turun ya. Stamina turun drastis atau kurang fit itu burung ya. Kalau dilatih atau dimainkan itu hanya cukup beberapa terbangan juga udah lemes. Yang kedua itu vitalitas berkurang ya, lalu imunitas atau ketahanan tubuh dari penyakit itu berkurang. Lalu burung juga kadang ada yang mandul dari lahir, ada juga burung yang cacat ya, itu parahnya ada yang cacat gitu ya. Tapi nggak semua efek samping ini bisa muncul di saat kita lakukan inbreeding gitu ya. Jadi hanya beberapa burung yang tampil, ada juga yang nggak tampil. Jadi ya, sekiranya efek samping ini masih bisa kita tolerir, seperti ukuran tubuh yang kecil atau stamina yang turun, itu masih bisa toleransi lah, masih bisa dipakai untuk ternak atau masih bisa dipakai untuk indukan gitu. Nah, untuk stamina ini paling sering muncul ya. Jadi makanya kenapa inbreeding itu nggak cocok untuk dijadikan player, hanya cocok untuk dijadikan breeder aja, untuk dijadikan indukan aja. Karena memang staminanya itu turun drastis banget. Lalu yang kedua, inbreeding itu tidak menambah sifat ya. Mungkin kalau boleh saya bilang itu, kalau gedung itu dia tidak menambah tinggi ya, tidak menambah tinggi, tidak menambah sifat ya. Jadi tapi sifatnya itu dia semakin menguatkan gedung itu, jadi semakin kokoh, semakin kuat. Jadi ibaratnya kan kalau dikawinkan ketemu gen lain itu dia kokoh ya, masih tampil, masih dominan ya, tapi tidak menambah tinggi, tidak menambah, misalkan larinya 90 tadinya tidak jadi 100 dan sebagainya, tetap 90 tapi dia nambah kental gitu. Jadi kalau ketemu gen lain atau diadu sama gen lain, dia tetap muncul yang paling utama gitu. Yang ketiga, nggak semua terah, nggak semua burung itu cocok dilakukan teknik inbreeding. Kenapa? Karena selain kita mengumpulkan gen-gen bagus ya, kita juga mengumpulkan celakanya kita mengumpulkan gen-gen buruk juga. Jadi gen-gen buruknya ikut terkumpul juga gitu saat melakukan inbreeding. Jadi ini kalau misalkan burung secara fisik mungkin bagus atau prestasi bagus ya, tapi kita nggak tahu isi genetiknya apa. Ibaratnya kita nggak tahu dalamannya genetiknya itu sifat resesifnya atau sifat jeleknya itu apa. Nah, kalau misalkan celakanya, kalau misalkan burungnya itu punya sifat jelek yang banyak, ketemu dengan anaknya yang mungkin sifatnya itu diturunkan ke anaknya, jadi sama-sama tidak tampil memang, tapi dia membawa ya atau carrier. Nanti kita gabungkan, itu nanti bisa saja muncul di generasi selanjutnya gitu. Tuh ya, jadi perlu seleksi lagi. Lalu taunya cocok nggak cocok gimana bang? Setiap burung ya, ya dicoba ya. Kalau nggak dicoba nggak tahu ya. Kecuali kita punya alat atau teknologi untuk melihat kandungan genetik si burung ya. Mungkin kalau ada pun kita nggak sebanding ya effortnya sama ternak burung itu. Yang keempat, inbreeding itu cukup sulit dilakukan ya. Yang pertama sulit dan butuh waktu yang panjang. Jadi inbreeding ini hanya cocok buat teman-teman yang punya visi misi ternak yang panjang,
punya visi misi ternak yang jauh, punya waktu yang panjang juga gitu, karena kita perlu waktu yang lama untuk penyeleksi, untuk cetak, untuk tes dan lain sebagainya. Tapi walaupun susah ya, kita lebih cepat mengumpulkan genetiknya. Jadi genetiknya itu lebih cepat homogen itu dibandingkan teknik lainnya. Kandang cuma ada 3 burung yang inbreed ya. Yang pertama itu beli di peternak lain, yang satunya itu mandul, yang bisa dipakai ya cuma satu. Jadi boleh dibilang itu cuma satu di sini yang berhasil saya lakukan inbreed ya. Yang kelima, perlunya seleksi yang ketat ya. Udah saya singgung sih sebenarnya, cuman memang harus lebih ketat lagi seleksinya. Mungkin ini akan berpengaruh tergantung jam terbang teman-teman masing-masing ya, dalam main burung atau dalam menyeleksi burung. Itu setiap burung setiap orang mungkin beda-beda ya. Lalu cara nyeleksinya gimana Bang? Ya, cara nyeleksinya itu setiap orang berbeda-beda ya, tapi mungkin boleh saya singgung ada 3 cara ya. Yang pertama itu kita lakukan uji fisik, tes fisik ya. Kalau fisiknya oke, misalkan dari pegangan oke, dari postur oke, dari semua yang kita lihat itu oke ya, itu lanjut ya, kita bisa lanjutkan ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya apa? Tes terbang. Nah, kalau misalkan jantan, kita tes terbang nih. Tes terbang ini bukan untuk dimainkan atau bukan untuk dijadikan player ya, cuman hanya untuk melihat sekedar karakternya kayak gimana, karakter terbangnya kayak gimana gitu ya. Kalau udah tahu ya udah simpan lagi. Kalau lolos, next lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu progenites. Nah, progenites ini sebenarnya tes untuk betina ya tepatnya, karena kalau betina kan nggak bisa dimainkan. Nah, tapi jantan pun bisa dilakukan progenites. Progenites itu gimana Bang? Progenites itu jadi burung yang kita punya dikawinkan dengan beberapa burung yang berbeda. Jadi satu burung nih, misalkan burung A ya, kita kawinkan dengan burung C, B, D, E gitu ya, dengan 3 atau 4 burung yang berbeda. Ambil anakannya beberapa masing-masing 3 ekor atau 4 ekor. Nah, dari anakannya itu dimainkan ya, dimainkan, dites, didata, di hasilnya kayak gimana. Lalu dilihat karakter yang paling sering muncul itu gimana. Nah, kemungkinan besar inilah karakter dari si burung A yang kita punya hasil inbreed ini. Gitu. Lalu apa aja sih yang termasuk inbreeding? Mungkin beberapa ada yang akan nanya, inbreeding itu anak kali ini inbreeding atau bukan gitu ya. Kadang sering ada yang nanya gitu. Inbreeding itu kan kawinan saudara dengan hubungan darah yang dekat ya. Apa aja? Yaitu anak dengan anak seibu sebapak, anak dengan anak seibu beda bapak, lalu anak dengan orang tuanya ya, dengan ibu atau dengan bapaknya. Itu sebutnya inbreeding ya. Jadi kalau anak satu bapak beda ibu itu sebutnya bukan inbreeding tapi line breeding ya. Jadi satu ibu beda bapak itu masih termasuknya inbreeding. Nah, dari anakan ini kalau misalkan teman-teman masih atau menghasilkan anakan yang vitalitasnya masih bagus, terus degradatif efeknya atau inbreeding depresinya nggak tampil, masih bagus lah ya, masih kayak burung-burung normal lainnya, itu bisa dilakukan inbreeding kembali dengan indukannya atau dengan adik-adiknya atau dengan kakak-kakaknya ya. Jadi bisa dilakukan double inbreed agar gennya semakin homogen. Lalu ada nggak sih Bang ciri-ciri burung yang kita inbreed itu udah homogen gennya atau inbreeding yang kita lakukan itu berhasil ya? Ini nggak pasti ya, ini hanya masukan ya. Ciri-cirinya itu yaitu satu, munculnya degradatif efek ya. Degradatif efek itu kenapa? Karena semakin homogennya gen si burung itu akan semakin memunculkan aura negatif lah ya, sebagai munculkan sifat-sifat negatifnya gitu. Nah, degradatif efek apa yang paling saya senang ya? Degradatif efek yang paling saya senang yaitu satu, ukuran tubuh yang paling kecil, yang mengecil. Yang kedua itu warnanya beda dari indukan. Yang paling sering itu muncul warna putih. Jadi indukannya nggak ada yang warna putih, kakeknya nggak ada, ibunya nggak ada, tapi dia muncul tiba-tiba warna putih ya, warna selap paling sering itu. Nah, itu tandanya inbreeding yang kita lakukan atau proses pengumpulan genetik yang kita lakukan udah berhasil ya. Salah satu indikasi ya, indikasi bukan hal yang pasti gitu. Ya itu aja lah teman-teman ya, jangan panjang-panjang nanti pusing. Ya, jadi intinya inbreeding itu adalah teknik dari genetic breeding ya, untuk mengumpulkan burung dengan gen yang homogen, yang baik dan dominan ya. Mau dipakai atau enggak silahkan, ulasannya juga udah saya bahas, silahkan dipraktekkan masing-masing ya. Selain inbreeding masih banyak beberapa teknik yang perlu disampaikan. Tekniknya apa aja nanti ditunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum, dadah.